Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan dan simulasi back propagation dengan Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi di bagian sini ada sebuah data yang akan digunakan, itu ada logika n ya, dengan learning rate-nya itu 0,3. Ini ada epoch yang pertama ya untuknya. Ini x1, x2 dan menggunakan logika n, berarti jika nilainya 1, x1 nya 1, x2 nya 1, maka y nya atau labelnya itu targetnya itu 1 ya. Jika salah satunya maupun x1 atau x2 nya itu ada 0, misalnya kayak gini, 1 dengan 0, x1 1, x2 0, maka y nya itu sama dengan 0. Dia akan bernilai 1 ketika dua-duanya 1 aja ya. Kalau tidak dua-duanya 1, maka nilainya tetap 0. Nah, ini untuk y nya. Dan nilai biasnya ini kita tentukan secara acak. Sini ada 0, terus w1 nya bobot pertama 3, bobot kedua adalah 2. Nah, nanti inputnya kita akan menggunakan rumus untuk pengerjaannya ya teman-teman. Nah, ini untuk rumus yang akan kita gunakan nanti. Ini untuk rumus mencari output. Ini kan ada tabel output ya. Nah, ini tabel output, tabel error ya teman-teman. Ini bisa lihat tabel outputnya itu bisa menggunakan x1 dikali w1 ditambah x2 kali w2 ditambah dengan bias. Nah, dari biasnya. Terus kalau rumus untuk mencari errornya itu y nya dikurang dengan output, berarti dari y ini dikurang dengan hasil yang kita dapatkan nanti. Terus rumus untuk mencari bias, untuk mencari bias yang baru, bias yang lama ditambah dalam kurung learning rate dikali error ya. Learning rate itu, nah ini learning rate nya sudah diketahui di sini. Terus ada rumus untuk mencari w baru, masih dengan cara yang sama. W1 baru dikali sama dengan w1 lama ditambah dengan learning rate dikali error dikali x1. Kalau mencari w baru atau bobot baru yang kedua, maka w2 lama dikali ditambah dengan learning rate dikali error dikali x2. Oke. Nah, ini untuk tabelnya yang sudah saya kerjakan tadi sesuai dengan panduan video referensi. Nah, ini untuk tabel yang sudah dikerjakan. Ini sebuah screenshotnya. Ini ada tabelnya. Nah, ini tabelnya. Saya berhenti di tabel di epoch ke 55 ya. Di sini. Nah, karena di videonya itu berhentinya di sini karena dia tidak bisa mencari menemukan sampai dengan 0,20 di belakang koma. Berarti 0, misalnya sini 0,00 tidak bisa dia temukan gitu. Makanya dia berhenti di epoch ke 55. Jadi rumusnya itu masih sama ya. Ini untuk data yang pertama kan. Ini untuk data yang pertama, ini saya kasih warna aja. Oke, ini untuk cari. Nah, jadi untuk mencari si ini kan ada bias 0 sudah ditentukan awal. Ini sudah ditentukan awal. Nah, yang kita cari dahulu itu yang bagian outputnya. Dengan rumus yaitu nah seperti ini ada rumusnya. Bisa dilihat. Ini B5 berarti X1 dikali dengan F5. F5-nya ini 3 ditambah dengan C5 ini 1 x2-nya ditambah dengan G5-nya itu W2 ya. Ditambah dengan E5-nya itu sama dengan bias 0. Oke. Makanya menghasilkan nilai seperti itu karena 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah dari 3 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 0 maka sama dengan tetap 5 seperti itu. Nah, untuk mencari error tadi, untuk mencari error rumusnya kan, coba kembali untuk cari error. Oke, ini untuk cari error bisa dilihat teman-teman. Nah, untuk cari error ya, y dikurang output. Untuk mencari error berarti y kurang output, berarti 1 dikurangi 5, makanya hasilnya sini min 4. Oke. Tadi ada rumus yang sudah saya tuliskan, yaitu rumus mencari yang MSE ini. Rumusnya itu
keseluruhan ini kan tapi dijumlahkan satu persatu, dihitung satu persatu dengan rumusnya itu. Nah ini jadi min 14 errornya keseluruhan kan min 14 dipangkatkan 2 terus ditambah, ini ada rumusnya sini. Nah ini ditambah dengan min 0,06 dipangkat 2 ditambah keseluruhan, pokoknya nanti ditambah, setelah ditambah dibagi berapa keseluruhannya. Ini kan ada 4, makanya kita di sini bagi 4 sehingga mendapatkan hasil yang ini. Oke, seperti itu untuk mencarinya. Lalu yang kedua untuk mencari bias tadi kan, cari bias kan rumusnya bias lama ditambah dengan learning rate kali error ya. Ini kita coba lihat sini. Mencari bias. Nah, bias lama berarti E yang 5 ini 0 ditambah dengan learning rate 0,3 dikali errornya min 0,4, berarti hasilnya itu 0,3 dikali min 0,4 sama dengan min 1,2. Karena kenapa min 1,2? Karena E5 nya karena bias awal kan 0, jadi dia kayak tidak ada. Karena min 1,2 ditambah dengan 0 itu tetap sama dengan hasilnya tetap sama, yaitu min 1,2. Seperti itu teman-teman. Coba kita cari, terus mencari W baru, W1 yang baru masih dengan rumus yang sama seperti video sebelumnya. Yaitu W1 yang lama yaitu 3 ditambah dengan learning rate 0,3 dikali dengan errornya ini 5 ya, error 5 ini dikali dengan error ini ditambah dengan bias bukan bias X1 nya, karena ini mencari W1 kan, W1 yang baru kan, dikali dengan X1 berarti X1 nya ini. Oke, yang bias ini ya. Oke, setelah itu mencari W2 nya juga sama seperti itu juga. Untuk mencari error sudah seperti tadi, dan ini untuk output mencari tadi, ini untuk cari error juga tetap kayak tadi ya, seperti pada rumus sebelumnya. Nah setelah kita dapat itu, kita tinggal mendrag-dragnya saja sampai bawah ini, hingga saya berhenti di epoch ke 55 ya teman-teman, epoch 55 mana dia. Oke, seperti sini. Nah nanti ada pengecekan untuk kita coba nanti, tapi kita datanya X1 X2 nya masih kita gunakan data yang sama dan Y nya sama, tapi yang kita gunakan untuk bias dan bobotnya itu gunakan yang terakhir ini. Nah di sini kita ambilkan, taruh di sini, kita salin hanya value nya saja, tidak rumusnya. Tetap value nya saja yang kita ambil ya, tidak rumusnya. Oke, ingat cuman value nya saja, tidak rumusnya. Sedangkan yang output dan errornya ini nanti kita ini masukkan ke sini seperti itu. Nah nanti setelah masukkan gini, maka akan kita melakukan pengecekan. Ini kan sebelumnya tidak ada ya, sebelumnya. Nah tidak ada kan, kita mencari dulu yang ini dengan rumus nah seperti ini. B228 berarti X1 kan, 228 X1 ditambah dikali W1 dikali dengan ini ditambah dengan X2 yang ini dikali dengan ini W2 ini baru ditambah dengan bias, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Begitu teman-teman. Oke. Begitu juga untuk mencari error, Y dikurangi dengan output. Nah, hingga mendapatkan hasil seperti ini. Ini sudah kita ambil, baru kita sisanya itu kita tinggal drag saja sampai sini. Jika masukannya 0,00 dan ini, maka ini outputnya dan errornya. Jika 0,1 ini errornya. Jika 1,0 ini tetap sama. Terus jika 111 berarti ini outputnya dan errornya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Seperti itu untuk perhitungan backbone nya seperti itu. Secara singkatnya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah ini sudah seperti yang tadi. Nah ini untuk hasil pengecekan. Oke, dan ini untuk perhitungan manual menggunakan kertasnya. Mencari X1 X1 mana 1 B yang sama dengan 0, W1 3, W2 0, Y nya 1 seperti itu ya. Dan menghitung hingga mendapatkan hasil seperti ini. W barunya seperti ini, cari ini rumusnya.
cara tinggal ini tidak tuliskan rumus ulang tapi mengimplementasikan langsung nilainya. Terus ini seperti itu juga. Terus ini data yang kedua seperti itu. Selanjutnya itu ada kode program yang relevan dengan data tadi. Ini data tadi ya 111 terus 100 100 010 000 seperti itu. Bisa dilihat untuk codingannya inputnya. Nah ini seperti ini outputnya nanti. Oke, target. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.